Selamat sore semua, kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Psikologi Kekerasan dalam Rumah Tangga ingin memaparkan hasil kerja dari kelompok kami mengenai tahapan perkembangan keluarga dengan dosen pengampu Bu Kusarahmi, MSI Psikolog. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, di mana yang pertama ada Dewi Anggreni, yang kedua saya sendiri Febrianti Valentina Situhang, yang ketiga ada Febiani. Next. Pembahasan dari kelompok kami ada definisi keluarga, tahapan perkembangan keluarga. Yang pertama ada tahapan pasangan baru atau keluarga baru. Yang kedua tahapan keluarga dengan kelahiran anak pertama. Yang ketiga tahapan keluarga dengan anak sekolah. Yang keempat tahapan keluarga dengan anak sekolah. Yang kelima tahapan keluarga dengan anak remaja. Yang keenam ada tahapan keluarga dengan anak dewasa atau pelepasan. Yang ketujuh ada tahapan keluarga dengan anak usia pertengahan. Yang terakhir ada tahapan keluarga usia lanjut. Next. Definisi keluarga menurut WHO dalam Harmoko 2012, keluarga adalah anggota rumah tangga yang saling berhubungan melalui pertalian darah, adopsi, atau perkawinan. Dalam Healthy dalam Harmoko 2012, kelompok manusia yang tinggal dalam satu rumah tangga atau kedekatan yang konsisten dan hubungan yang erat. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi dari keluarga merupakan sekumpulan orang yang terikat oleh ikatan perkawinan, darah, serta adopsi dan tinggal dalam satu rumah. Next. Tahapan perkembangan keluarga. Tahapan perkembangan keluarga dibagi sesuai dengan kurun waktu tertentu yang dianggap stabil, walaupun tahapan perkembangan keluarga terjadi secara unik dan secara umum polanya sama dan tiap perkembangan keluarga memiliki tugas perkembangannya masing-masing. Next. Dilanjut oleh Dewi Anggreni Lesti. Oke, untuk selanjutnya yaitu pasangan baru atau keluarga baru disebut juga dengan beginning family. Pada tahapan ini, keluarga baru dimulai saat masing-masing individu, yaitu antara suami istri atau laki-laki dan perempuan dewasa, memutuskan untuk berkomitmen membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah dan ilegal. Mereka berkomitmen meninggalkan keluarga asalnya dan memastikan dirinya tidak lagi dependen pada keluarga biologisnya. Secara psikologi keluarga, hal tersebut disebut dengan membentuk keluarga baru. Suami dan istri yang membentuk keluarga baru tersebut merupakan atau memerlukan persiapan kehidupan yang baru karena keduanya membutuhkan penyesuaian peran dan fungsi sehari-hari. Menurut Aviatin 2018 menyebutkan bahwa tugas utama pengantin baru adalah menciptakan relasi perkawinan yang memuaskan pasangan, seperti membina hubungan intim dan kepuasan bersama. Ada mengembangkan relasi kekerabatan dengan dua keluarga asal secara harmonis, masing-masing dari mereka menghadapi perpisahan dengan keluarga orang tuanya, dan mulai membina hubungan baru dengan keluarga pasangannya. Maka dari itu, mereka pasti membutuhkan adaptasi atau penyesuaian. Peran pasangan pasti untuk mengembangkan relasi ini, apalagi di sini bukan hanya peran keluarga, apalagi di sini bukan hanya keluarga inti saja, tetapi juga termasuk keluarga lain seperti teman dan kelompok sosial pasangan harus berjalan dengan harmonis. Dan yang terakhir, tugas utama pengantin baru menurut Aviatin 2018 adalah merencanakan kehadiran buah hati dalam keluarga dengan KB atau keluarga berencana. Dan mereka juga harus dapat menyesuaikan diri dengan kehamilan dan mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua. Next. Keluarga dengan kelahiran anak pertama atau child-bearing family, kehamilan dan kelahiran bayi perlu dipersiapkan oleh pasangan suami istri melalui beberapa tugas perkembangan yang penting.
Karena pada dasarnya kelahiran bayi pertama memberikan perubahan yang besar dalam keluarga. Karena tahapan ini juga termasuk tahapan transisi dari peran individu menjadi orang tua. Sehingga pasangan harus dapat beradaptasi dengan peranannya, kebutuhan diri, pasangan, dan bayi. Untuk tugas perkembangan sendiri pada tahap kedua ini yaitu persiapan menjadi orang tua. Sebenarnya pada tahap ini atau pada kelahiran anak pertama, pasangan diharapkan sudah siap menjadi orang tua. Karena seringkali terdengar bahwa masalah yang terjadi pada tahap ini adalah pasangan merasa diabaikan karena fokus perhatian pasangan tertuju pada bayi atau anak pertama ini. Sehingga menimbulkan rasa belum siap, misalnya suami merasa belum siap menjadi ayah, atau sebaliknya nih, istri belum siap menjadi ibu. Jadi, kesiapan fisik dan mental harus dipersiapkan sebelum kelahiran anak pertama agar masalah-masalah yang terjadi dapat berkurang. Selanjutnya yaitu membagi peran dan tanggung jawab. Jadi pasangan harus dapat mendefinisikan pembagian peran dan tanggung jawab dalam pengasuhan anak atau parenting. Misalnya mendiskusikan seperti apa pola asuh yang akan mereka gunakan dalam pengasuhan anak dan lain-lain. Selanjutnya yaitu mempersiapkan biaya dan childbearing. Untuk menjadi orang tua, yang harus dipersiapkan bukan hanya aspek fisik dan mental saja, tetapi finansial juga harus dipersiapkan. Dan juga jangan melupakan tahap perkembangan anak, yaitu imunisasi. Selanjutnya, Pak. Tahap selanjutnya yaitu keluarga dengan anak prasekolah. Tahapan ini dimulai saat kelahiran anak berusia 2,5 tahun dan berakhir saat anak berusia 5 tahun. Pada tahap ini, orang tua beradaptasi terhadap kebutuhan-kebutuhan dan minat dari anak prasekolah dalam meningkatkan pertumbuhannya. Kehidupan keluarga pada tahap ini sangat sibuk dan anak sangat bergantung pada orang tua. Maka dari itu, kedua orang tua harus mengatur waktunya sedemikian rupa sehingga kebutuhan anak, pasangan, pekerjaan yang mungkin memutuskan untuk bekerja dapat terpenuhi. Jadi pada tahap ini seolah-olah orang tua menjadi arsitek keluarga dalam merancang dan mengarahkan perkembangan keluarga agar kehidupan perkawinan tetap utuh dan langgeng dengan cara menguatkan kerjasama antara suami dan istri. Untuk tugas perkembangan pada tahap ini, yaitu orang tua mempunyai peran untuk menstimulasi perkembangan individual anak, khususnya kemandirian, agar tugas perkembangan anak pada fase ini tercapai, misalnya membantu anak untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Selanjutnya ada mempertahankan hubungan yang sehat, baik di dalam maupun di luar keluarga, seperti komunikasi. Serta di tahap ini juga harus memenuhi kebutuhan anggota keluarga seperti kebutuhan tempat tinggal, privasi, dan rasa aman. Tugas perkembangan lain yaitu pembagian waktu secara individu, pasangan, dan anak, serta pembagian tanggung jawab anggota keluarga. Next. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap keluarga dengan anak usia sekolah. Tahap ini dimulai saat anak yang tertua memasuki usia 6 tahun dan berakhir pada usia 12 tahun. Pada fase ini, keluarga mencapai jumlah anggota yang maksimal, sehingga selain aktivitas di sekolah, masing-masing anak memiliki aktivitas dan minat sendiri. Demikian pula orang tua yang mempunyai aktivitas berbeda dengan anak. Untuk itu, keluarga perlu bekerja sama untuk mencapai tugas perkembangan. Nah, untuk tugas perkembangan pada tahap ini menurut Afiatin 2018 yaitu memfasilitasi anak untuk bersosialisasi dengan tetangga maupun teman di sekolah. Pada tahap ini, keluarga atau orang tua perlu belajar berpisah dengan anak, memberikan kesempatan pada anak untuk bersosialisasi, baik aktivitas di sekolah maupun di luar sekolah, dengan tetap memberikan perhatian dan mendorong anak untuk mencapai pengembangan daya intelektual. Selanjutnya, menjaga keintiman atau keharmonisan satu sama lain dengan perkawinan, dengan melakukan diskusi dan menyisihkan waktu untuk keluarga, serta yang jumlahnya semakin banyak.
Oke, untuk tahap selanjutnya akan dilanjutkan oleh Febiani. Next. Oke, selanjutnya ada pada tahap keluarga dengan anak remaja. Tahap ini dimulai saat anak pertama berusia 13 tahun dan biasanya berakhir sampai pada usia 19-20 tahun. Pada saat anak meninggalkan rumah orang tuanya, tujuannya keluarga melepas anak remaja dan memberi tanggung jawab serta kebebasan yang lebih besar untuk mempersiapkan diri menjadi lebih dewasa. Pasangan orang tua perlu menerima perubahan perilaku sosial dan seksual anak yang telah menginjak usia remaja. Orang tua mesti bersikap lebih fleksibel terhadap batasan dalam keluarga guna mengembangkan kemandirian remaja. Di dalam sini ada tugas perkembangannya, yaitu memberikan kebebasan dan tanggung jawab yang seimbang, mempertahankan hubungan yang intim dengan keluarga, mempertahankan komunikasi yang terbuka. Next. Lanjut, keluarga dengan anak dewasa dan pelepasan. Keluarga tahap ini dimulai dengan pada saat anak terakhir meninggalkan rumah. Orang tua idealnya menerima independensi anak yang telah memasuki masa dewasa awal untuk membangun keluarga baru dengan pasangan yang telah dipilih. Mempererat kembali dengan relasi keintiman di antara mereka dan mempersiapkan diri untuk menjadi kakek dan nenek. Pada tahap perkembangan ini ada tugas perkembangannya, yaitu mempertahankan keintiman keluarga, mempersiapkan untuk hidup mandiri dan menerima kepergian anak, menata kembali fasilitas dan sumber yang ada pada keluarga, membangun lingkungan rumah yang dapat menjadi contoh bagi anak-anak. Next. Selanjutnya ada keluarga usia pertengahan. Pada tahap ini dimulai saat anak yang terakhir meninggalkan rumah dan berakhir saat pensiun atau salah satu pasangan meninggal. Pada tahap ini semua anak meninggalkan rumah, maka pasangan berfokus untuk mempertahankan kesehatan dengan berbagai aktivitas. Pasangan diharapkan bisa menata kembali kehangatan pernikahan pasca anak-anak yang telah mereka bersamai selama puluhan tahun kini membentuk keluarga baru. Pasangan juga diharapkan mampu merawat relasi dengan generasi yang lebih tua maupun generasi yang lebih muda. Pada tahap ini ada tugas perkembangannya, yaitu keakraban pasangan, mempertahankan kesehatan, mengelola minat sosial dan waktu santai, mempersiapkan masa tua atau pensiun, memelihara hubungan dengan anak-anak. Selanjutnya ada tahap ke-8, yaitu tahap keluarga lanjut usia. Proses usia lanjut dan pensiun merupakan realitas yang tidak dapat dihindari karena berbagai proses stresor dan kehilangan yang harus dialami keluarga. Tersebut adalah berkurangnya pendapatan, kehilangan pekerjaan, serta perasaan menurunnya produktivitas dan fungsi kesehatan. Fungsi fisik dan psikologis yang terus mengalami kemunduran seiring bertambahnya usia merupakan keniscayaan yang tidak dapat ditentang oleh semua orang. Lansia semakin giat merenungkan tentang esensi kehidupan dan meningkatkan frekuensi ibadah guna mendekatkan diri kepada Tuhan. Pada tahap ini ada tugas perkembangannya, yaitu mempertahankan suasana rumah yang menyenangkan, adaptasi dengan perubahan kehilangan, mempertahankan keakraban suami dan saling merawat. Dan terakhir yaitu menerima kematian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.